Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FVF Osaka Philmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan topik pemuridan yang efektif dibawakan oleh hambanya Pastor Stano Kaleptan dari Bandung. Kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Bapak Oskar Wirawan untuk membawa kita di dalam doa. Silakan Pak Oskar. Baik, saya nggak open kamera ya. Amin. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur kami malam hari ini bisa bersekutu kembali dalam persekutuan di dalam rohmu dengan saudara seiman. Untuk kembali kami mendapat kasih karunia kesempatan mendengar kebenaran firman-Mu, khususnya hari ini malam ini kami mau belajar tentang pemuritan. Pengurapan-Mu, kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu terus menyertai Pak Stano yang menyampaikan materinya, sehingga kami terus diperlengkapi untuk kami Tuhan bisa melakukan pemuritan sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persekutuan dan sharing malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Oskar. Untuk Ya, hambanya sama-sama. Pastor Stano Kaleptan, waktu kami serahkan. Silakan Ya, Pastor. terima kasih Pak Oskar atas doanya. Terima kasih Bu Ayu. Shalom semua. Apa jelas Bu? Halo, suaranya jelas Bu? Jelas sekali. Baik. Pak Stano. Nah, pada malam ini saya ingin menyampaikan satu tema pemuritan yang efektif dengan satu tujuan untuk mengembangkan strategi pemuritan yang efektif. Nah, saya ambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Saya akan bacakan dari ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, 2 Timotius 2 ayat 2 ini adalah satu yang contoh atau model yang ideal terjadinya multiplikasi. Paulus adalah seorang murid atau pengajar generasi pertama. Lalu meminta muridnya Timotius ini sebagai generasi kedua, agar mempersiapkan orang-orang yang dapat dipercaya. Ini generasi ketiga. Untuk mengajar orang lain generasi keempat. Jadi ini sebuah model yang Paulus berikan. Ya, bagaimana Paulus mengajarkan tentang pemuridan yang efektif. Satu pengajaran yang Paulus ajarkan secara berkesinambungan. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan definisi pemuridan? Apa korelasinya dengan Matius 28 ayat 19-20? Ya. Dikatakan seorang murid adalah seorang yang telah mempercayai pesan Injil. Ketika dia mempercayai, maka satu hal yang harus dia lakukan, pergilah. Untuk menanggapi sebuah panggilan, maka itu jadikanlah. Panggilan Allah, maka itu jadikanlah. Ya, semua bangsa muridku dengan iman yang penuh dengan pertobatan. Telah dibaptis, baptislah melalui kuasa Roh Kudus dan berusaha untuk memahami, mentaati semua yang diajarkan. Ajarilah, kata Yesus kepada murid-murid yang pertama. Jadi 2 Timotius 2 ini ada sebuah model, contoh daripada apa yang dikatakan Paulus. Dan itu sangat mengena dengan satu definisi pemuritan yang kita ambil di dalam Matius 28 ayat 19-20. Nah, menurut Barclay M. Newman, dia ambil di dalam sebuah kamus Yunani Indonesia. Nah, kata murid itu dikatakan sebagai matrites.
ya, yang merupakan asal kata dari Mateo yang berarti murid atau pengikut, ya. Nah, bagaimana di dalam penerapan di dalam Injil Matius 28 ayat 18-20, ya. Nah, kita bisa lihat perkataan murid yang dimaksud di dalam Matius 28 ayat 8-12 adalah seorang murid yang tidak hanya sekadar untuk belajar atau berguru, tetapi melainkan seorang yang melakukan juga tindakan secara aktif dengan mengajar dan melakukan instruksi dari gurunya. Jadi Matius 28 ini adalah sebagaimana seorang murid itu harus bisa tidak hanya sekadar belajar, tetapi dia melakukan kehendak aktif untuk mengajarkan kepada orang lain. Ini sebagai sebuah instruksi dari sebuah ketaatan kepada gurunya. Dan menurut Bill Hall, seorang teolog, juga dia adalah seorang pendiri The Bonhoeffer Project, dia berkata bahwa pemuridan ini adalah salah satu contoh penginjilan yang paling efektif. Memang dia adalah seorang penulis buku, ya, tapi lebih banyak tetap berbicara tentang satu tema-tema pemuridan seperti Yesus Kristus, Jesus Christ Disciple Maker, atau The Disciple Making Pastor. Nah, dia ungkapkan bahwa pemuridan itu adalah sebagai dengan penginjilan itu adalah sebagai satu keping logam yang tidak bisa dipisahkan dari dua sisi satu dengan sisi yang lain. Bahkan Bihul mengatakan bahwa semua orang memanggil dia bukan hanya sebagai penginjil atau pemuridan, tetapi dia sebagai penginjil pemuridan. Kenapa demikian? Karena dialah yang menetapkan bagaimana gereja harus kembali ke akarnya, itu menjadikan murid dan pemuridan dan penginjilan itu harus berjalan secara beriringan. Nah, ada seorang penulis teolog juga, dia katakan, kenapa Amerika sekarang ini sedang mengalami kemunduran rohani yang demikian parah? Apakah Amerika kekurangan penginjil? Tidak. Tetapi terlalu kurang pemuridan yang dilakukan di gereja-gereja. Nah, begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Ron Jenson dan Jim Stevens. Dalam sebuah penulisan dinamika pertumbuhan gereja penginjilan yang efektif, sangat ditekankan bahwa pemuridan adalah sesuatu yang sangat penting dan itu harus berkelanjutan. Dan dikatakan dengan jelas bahwa pemuridan harus menjadi fokus pengembangan satu generasi pertama dalam kepemimpinan. Dan itu harus berlanjut, berkesinambungan selalu. Maka kalau itu dilakukan, maka gereja Tuhan akan bertumbuh. Ya. Dan pemuridan itu juga harus berjalan bersama-sama. Proses pemuridan itu harus dilakukan oleh gereja lokal setempat. Ya. Bagaimana dia harus memimpin, memusatkan perhatian untuk melakukan pemuridan, menjadikan mereka sebagai pemimpin gereja. Sekalipun kita tahu bahwa pemuridan itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kalau misalnya disciple ditambah discipleship, maka berarti itu mengkondisikan bahwa seseorang itu sedang belajar, mengikuti arahan gurunya. Nah, kalau begitu, hubungannya apa dengan 2 Timotius 2? Sangat hubungannya, tapi kita harus tahu latar belakangnya. Nah, latar belakang dari 2 Timotius 2 ayat 2 ini begitu penting. Pemuridan di dalam penginjilan. Apa yang menjadi latar belakang? Kita tahu bagaimana Yesus selalu berbicara tentang pada zaman-zaman hari-hari terakhir atau zaman-zaman dulu pun juga sama. Bahwa di dalam setiap pengajaran ada saja pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, bahkan pengaku Yesus Kristus palsu. Bahkan Yesus katakan bahwa engkau berada banyak serigala buas yang berbulu domba. Nah, hal itulah yang mengingatkan Rasul Paulus. Dan itu terjadi pada waktu Rasul Paulus masih hidup. Guru-guru palsu pun juga menyusup ke gereja-gereja untuk menghancurkan kekristenan dan doktrin-doktrin Alkitab.
Dan sebagian besar itu diberikan para rasul, nabi-nabi di dalam surat perjanjian lama. Itu sudah tercatat. Dan keadaan itu pun juga terjadi sampai sekarang. Banyak sekali aliran-aliran sesat, doktrin-doktrin setan. Ya, ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Apakah itu pengajaran gnostisisme, askestisisme, atau antinominalisme, bahkan arianisme, sibilianisme, itu banyak sekali sampai saat ini. Nah, surat 2 Timotius 2 inilah kita harus menangkap. Dan hal itu ditulis 2 Timotius di antara semua surat kepada jemaat di Efesus, kemudian 2 surat kepada Timotius muda yang merupakan kependetaan di Efesus sebagai penginjilan. Sekalipun 2 Efesus mengajarkan 2 surat Rasul Paulus kepada Efesus juga merupakan surat terakhir dari Rasul Paulus di dalam Alkitab. Ya, ini penting. Nah, maka itu Paulus dan para rasul berusaha untuk mengajarkan Injil kebenaran Kristus. Apakah mereka dengan nasihat, mengajarkan doktrin Injil yang benar, sampai mereka menyadari pentingnya kebenaran Injil itu disampaikan. Dan surat terakhir Paulus menulis, menyemangati salah satunya Timotius yang mereka percaya untuk menjadi kuat di dalam kasih karunia di dalam Kristus. Pekerjaannya di Efesus untuk melayani dengan setia. Nah, pertanyaannya, Paulus tahu nggak bagaimana rasanya menerima kekuatan kasih karunia Allah ketika dia menyampaikan kepada Timotius? Tahu. Maka itu ketika Timotius seorang yang masih muda begitu goyah, 2 Timotius 2 ayat 9-10, Paulus berkata, cukuplah kasih Paulus berkata bahwa apa yang dialami kasih karunia yang dia terima di dalam Yesus Kristus itu cukup membuat engkau menyadari bahwa kasih karunia aku dapat. Maka itu di dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10 jawabnya kepada cukuplah kasih karunia aku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Karena itu aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun atasku. Nah, itu sampaikan. Banyak tantangan yang dihadapi, tetapi engkau percayalah. Ketika engkau menjalankan apa yang engkau percayakan, Timotius, percayalah kasih karunia cukup. Nah, mari kita belajar dalam sebuah eksposisi perjanjian baru tentang di dalam 2 Timotius 2 ayat 12. Nah, satu hal yang ini disampaikan, Rasul Paulus menggali, memikirkan bagaimana inti dari pemuridan ini efektif, yaitu untuk mencapai satu suksesis apostolik dalam hal pengajaran. Ya, ini penting, jauh lebih penting dibandingkan pelayanan lain. Ya, dan tetapi semuanya itu dimulai dengan membangun orang-orang untuk sadar dan bertobat dan mau untuk melakukan tindakan untuk memberitakan Injil. Ya, nah, apakah yang diterapkan gereja saat ini? Saudara dapat lihat dan mendengar sendiri. Apakah gereja saat ini pun melakukan hal yang demikian? Saya no comment, tetapi saudara bisa lihat bagaimana kehidupan gereja saat ini. Kenapa sampai terjadi perkataan-perkataan satu dengan yang lain? Saya tidak jawab, tetapi saudara bisa menganalisa sendiri. Nah, di dalam penekanan di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, ini adalah Paulus sampaikan. Inilah strategi Rasul Paulus untuk menetapkan pengajaran doktrin Kristus. Terlebih di dalam pertumbuhan iman yang berkesinambungan. Jadi dalam pengertian pemuridan yang efektif, yaitu harus diterapkan dalam pengajaran doktrin Kristus berkesinambungan. Ya, seperti apa yang dikatakan pertama kali yang dimaksud dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Itu ada sebuah model. Nah, ya, jadi saudaraku, mari kita bahas apa yang dikatakan Paulus yang menjadi penekanan di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku
Nah, perkataan kata dengar ini ya di dalam bahasa aslinya aku ya yang memiliki arti apa yang dia dengar. Yang dia dengar apa yang Paulus katakan, apa yang Paulus ajarkan. Mendengar suara yang didengar dan dimengerti, ya. Tentu doktrin-doktrin Injil, doktrin-doktrin Alkitab. Apa doktrin-doktrin yang dimaksud dengan doktrin-doktrin ini? Tentu di dalam bahasa ditemukan di dalam bahasa Arab dengan terjemahan rahasia-rahasia misteri yang telah kudengar daripadaku. Misteri apa? Misteri kasih karunia Allah yang telah dia sering didengar, dibahas, yang diucapkan, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, Paulus menyatakan kepada Timotius, inilah inti kebenaran yang didengar Rasul Paulus di hadapan banyak orang. Jadi, Timotius mendengar inti pembelajaran tentang kebenaran Injil, doktrin-doktrin Injil, doktrin-doktrin Alkitab. Banyak dan Timotius tangkap sebagai sebuah pembelajaran kebenaran Alkitab. Dan Paulus itu berbagi waktu. Selalu Paulus ajarkan kepada Timotius baik secara pemuridan, secara pribadi. Dan memang Timotius adalah muridnya pribadinya. Dan dia turunkan. Terutama Paulus mengingatkan Timotius tentang pesan khusus yang disampaikan. Ya. Dan itu dinyatakan pada saat pembaptisan Timotius dengan penupangan tangan. Ya. Dan dilihat oleh banyak saksi. Maka itu dikatakan di dalam Halo, aduh maaf ya. Halo, masih kedengaran nggak, Bu? Bagus, bagus, Pak. Oke. Nah, didengar banyak saksi. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Di depan banyak saksi. Apa yang kamu dengar di depan banyak saksi, Paulus mengingatkan Timotius. Apa yang disampaikan tentang inti kebenaran yang didengarnya itu di hadapan banyak saksi. Siapakah saksi pemuridan pribadi? Di dalam hal ini kita bisa melihat 1 Timotius 6 ayat 12. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau iklarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dan banyak saksi ini siapa? Banyak pandangan orang yang berbicara tentang dari perkataan-perkataan saksi-saksi daripada nabi-nabi atau mungkin yang lain ya. Tetapi di dalam Timotius para ahli berpendapat bahwa yang disebut dengan banyak saksi adalah orang-orang yang menyaksikan apa yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Dan pengangkatan Timotius sebagai seorang pemurid yang pribadi daripada Rasul Paulus sebagai generasi kedua. Nah, di depan orang banyak bersama Timotius ia mendengar sang rasul berkhotbah. Dia menjadikan saksi yang cukup bagi Timotius. Jadi, ketika Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan didengar oleh Timotius dan Timotius beranggapan bahwa apa yang disaksikan oleh mereka itu cukup bagi dia. Dan sama apa yang pula didengar itu harus disampaikan sama kepada murid yang akan disampaikan kemudian. Itulah yang dimaksud dengan pemuridan yang efektif. Yang secara berkesinambungan terus sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, pemuridan yang dilakukan tidak sebatas kepada hanya Timotius, tetapi juga kepada pemurid-pemurid yang lain generasi demi generasi yang akan datang. Nah, di mana Rasul Paulus menekankan pesan yang sama kepada orang lain. Jadi apa yang dia dengar, dia ajarkan juga kepada orang lain. Dan tetapi ya satu hal yang harus dia lakukan, apakah dia bisa menyampaikan pengajaran pengetahuan yang sama? Itu menjadi pegangan. Maka itu apa yang dikatakan, apa yang Tuhan percayakan kepada engkau harus pegang. Nah, inilah yang menjadi referensi kepada siapa pengajaran itu harus disampaikan. Ya, kepada orang-orang yang setia. Tidak sebatas kepada orang-orang yang percaya saja kepada Yesus,
Banyak orang yang percaya, tetapi apakah dia layak untuk menerima apa yang dia percayakan? Tidak semua, tetapi kepada orang-orang yang setia. Nah, dalam pemahaman percaya berpegang kepada iman Kristus adalah orang-orang yang benar-benar setia. Artinya, dia benar-benar teguh akan kebenaran Alkitab. Ya, tidak terombang-ambing oleh sebuah pengajaran-pengajaran yang lain. Tetapi juga dia harus menyampaikan. Tetapi pertanyaannya, apakah dia layak untuk menyampaikan, untuk mengajarkan? Maka itu dikatakan yang cakap untuk mengajar kepada orang lain. Yang ketiga, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya. Nah, perkataan percayakanlah itu memiliki sebuah pengertian tentang pistos. Ya, dapat dipercaya secara objektif, tetapi juga dapat dipercaya secara subjektif. Percaya akan pengajarannya, percaya akan karakternya, kesetiaannya, tabiatnya, semua dapat dipercaya. Maksudnya, yaitu semua apakah dia benar-benar sungguh dapat diandalkan. Nah, yang kedua, serahkanlah tugas-tugas ini kepada orang-orang yang setia. Nah, Allah memberikan pelayanan kepada Timotius untuk dia sampaikan kepada orang lain. Ya. Dan setelah itu, apakah dia disampaikan kepada pendeta-pendeta atau orang lain, tetapi semua intinya adalah orang yang cakap dan dapat dipercaya. Ketika Rasul Paulus melakukan pelayanan bersama Timotius dalam usaha misionarisnya, ia mendengar bagaimana Rasul Paulus juga mengajarkan kepada orang lain. Jadi jelas sekali apa yang disampaikan, apa yang diterima oleh Timotius, itu sampaikan juga kepada orang lain. Dan ketika Paulus memilih Timotius, dan pada saat itu Timotius adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Tetapi Timotius juga dengan rasa tanggung jawab, dia juga mempercayakan, menyerahkan kepercayaan ini kepada orang yang dapat dipercaya. Maka kalau itu dapat dilakukan secara kontinus, maka saya percaya bahwa pemuridan itu akan berjalan dengan baik dan efektif. Nah, ketika Rasul Paulus melakukan, persoalannya yang paling sangat sulit adalah banyak orang, ya, ketika dia dipercayakan untuk sebuah kepercayaan kadang-kadang sulit untuk melepaskan. Ya, tentu kita berbicara tentang pemuridan, ini berbicara tentang suksesis apostolik atau pergantian suksesis kepemimpinan. Tetapi disadari atau tidak, kadang-kadang orang yang sudah duduk dalam pendidikan, jabatan itu atau pemimpin itu sangat sulit untuk melepaskan kepemimpinannya. Banyak ya di gereja. Nah, berani juga untuk mempercayai orang lain dan menyerahkan pelayanan jabatannya, apakah ia sebagai seorang gembala, departemen, atau seksi di dalam pelayanan. Seringkali ketika dia sudah mendapatkan sebuah jabatan, sulit sekali untuk melepaskan. Tetapi dia harus ingat bahwa suksesi itu pasti harus terjadi. Dan ada musim-musim waktu Tuhan untuk melepaskan. Dan benar, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa sekali lagi ketika terjadi sebuah pemuridan, ada waktunya kita menyerahkan kepada orang. Tetapi orang itu adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang dapat dipercaya, dan dia dapat juga cakap untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan kesetiaan ini membutuhkan pelatihan. Benar, saudaraku, kesetiaan membutuhkan pelatihan. Maka itu tidak mudah ketika dia mengangkat seseorang, ya, siapapun juga, tidak langsung kita mengangkat tanpa kita tidak tahu tentang kondisi daripada orang tersebut. Tetapi membutuhkan waktu yang panjang untuk kita menganalisa, melatih dengan panjang apakah dengan kebenarannya secara subjektif maupun objektif
Kita harus tahu, ya. Dan saya percaya bahwa ketika dia sudah menerima apa yang Tuhan percayakan, maka itu adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan. Kalau kita bisa dipanggil dan dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan, memegang sebuah harta, maka itu harus kita pegang. Maka itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Kita harus percayakannya hal itu, karena itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus. 1 Timotius 6 ayat 20 juga sama. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, yang pertentangan yang berasal dari apa yang disebut dengan pengetahuan. Seorang pemurid, dia harus punya kesetiaan, dapat dipercaya. Dia harus pegang teguh apa yang dipercayakan, tentu tentang kebenaran yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi ya, ada rasa takut ketika kita dipercaya orang, ya, untuk menyampaikan lagi kepada orang lain. Tetapi percayalah, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan segala pengetahuan kita, dengan segala talenta kita, kita tidak usah takut, ya. Karena apa yang Tuhan percayakan, semua yang Tuhan izinkan kepada kita, itu semuanya adalah kasih karunia daripada Roh Kudus. Maka itu 2 Timotius 1 ayat 7 menekankan juga, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita tidak usah takut ketika kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Pemuridan yang harus kita lakukan, Tuhan berikan karunia kita untuk menyampaikan dengan cakap, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau itu bisa berjalan, saya percaya pemuridan demi pemuridan akan terjadi. Dan saya percaya di balik pemuridan ada penginjilan, ada pertumbuhan gereja. Dan saya percaya juga semuanya menjadi sesuatu yang sehat. Dan ketika Paulus berbicara, serahkanlah, itu berbicara tentang suksesi, ya, tentang pergantian peraturan kepemimpinan untuk melestarikan iman. Contohnya adalah Timotius. Timotius harus menyampaikan iman yang telah disampaikan kepada orang lain, apa yang sudah dia terima. Dan dikatakan di dalam Yudas 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha untuk menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Itulah yang harus disampaikan. Pengajaran-pengajaran pertumbuhan iman kepada mereka. Nah, dalam hal ini, itu ditangkap oleh Timotius, dan Timotius menyadari peran dirinya bahwa dia harus menyampaikan kebenaran sebagaimana apa yang dia terima. Maka itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 13-14, peganglah segala sesuatu yang engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukan. Dalam iman, dalam kasih, dalam Kristus Yesus, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus. Kalau kita dipercayakan untuk dipanggil menjadi murid dan mau dimuridkan, mari saudara peganglah itu sebagai sebuah kebenaran, ya. Dan saya percaya tidak ada roh ketakutan. Tapi kita harus menyadari juga bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita percayakan, bukan karena hebat kuat gagah kita, tetapi itu karena kasih karunia daripada Roh Kudus. Dan kita tidak bisa melakukan dengan diri sendiri kalau bukan karena Roh Kudus yang melakukan. Ya, jadi di dalam ayat 2 Timotius 2 ayat 2 ini, ya, dikatakan dengan jelas bahwa orang-orang yang dapat dipercaya untuk memberitakan inti kebenaran apa yang didengar. Dan Paulus tangkap itu sebagai sebuah pengajaran yang harus disampaikan kepada orang lain.
Dan doktrin ini sangat penting di dalam kehidupan. Doktrin-doktrin Alkitab sangat penting disampaikan supaya mereka mengerti dan tidak terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran. Salah satu doktrinnya adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan Paulus mengingatkan, sangat mengingatkan kepada Timotius bahwa pesan khusus yang disampaikan pada upacara pentasbisan di antara banyak saksi. Tetapi dia menekankan tentang rujukan doktrin-doktrin yang harus dipertahankan sebagai sebuah pertandingan. Dia harus merebut sampai akhir kehidupan yang kekal. Dia dipanggil untuk mengikrarkan, mengajarkan tentang sebuah kebenaran sebagai sebuah saksi. Dan itu harus disampaikan kepada orang-orang lain. Nah, 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman, rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Itu yang disampaikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberikan tugas untuk memberitakan, bukan untuk mengajarkan kepada orang-orang, karena kita dipilih sebagai murid yang terdahulu, maka lakukan. Apa yang Timotius terima dari pengajaran Paulus, dia sampaikan, dia ajarkan, dia sebarkan, dia latih orang lain untuk melakukan pelayanannya. Tentu dengan hal-hal yang benar, sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, siapakah yang melatih? Mereka adalah juga pemimpin-pemimpin gereja. Kepada siapa? Bukan hanya kepada orang yang percaya, tetapi kita harus teliti juga kepada orang-orang yang setia. Orang yang cakap dalam pengajarannya. Ya, itu yang harus disampaikan. Artinya, mempunyai kualitas kesetiaan. Tetapi juga orang itu adalah pintar, cakap. Ya, tidak perlu populer, tetapi dia benar, tampan, atau cakap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tujuan dari pemuridan yang efektif adalah, kembali lagi saya tekankan, ini adalah suksesi dari apostolik, siapapun juga, terutama di gereja-gereja Tuhan, karena ada waktunya, ya, gereja harus mengalami suksesi. Yang keempat, cakap bisa mengajar orang lain. Dalam sebuah penekanan dikatakan kata cakap ikanos. Artinya memiliki sebuah kompetensi. Cakap untuk mengajar. Tidak berbicara tentang bagaimana dia pintar berbicara, bagaimana dia bisa. Tidak, tetapi disesuaikan dengan karakter di dalam kehidupan. Memiliki kemampuan cakap untuk mengajar. Tetapi juga memenuhi syarat sebagai seorang pengajar. Dia cukup layak dan dipandang oleh orang-orang dan diterima oleh orang-orang. Siapa yang mampu atau cakap mengajar? Kembali lagi harus disadari. Orang yang cakap bukan karena kemampuan dirinya sendiri, tetapi semuanya adalah kemampuan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dialah yang menjadikan manusia pelayan firman yang cakap dan memberi mereka karunia sesuai dengan pekerjaan atau talenta atau panggilannya untuk memahami kitab suci dan karunia untuk menjelaskan, kemampuan untuk berbicara, untuk membangun, demikian juga untuk mengajar kepada orang lain. Dan Timotius sekali lagi menyadari peran itu. Dia cakap, dia transferkan keilmuannya, dia ajarkan kepada orang yang memang cakap untuk mengajar. Jadi saya akan akhiri, tujuan daripada Paulus adalah tujuannya untuk memperbanyak pemimpin yang cakap, melipat gandakan para pengajar, pemberita Injil, dan eksposisi pembangunan kegerakan Kristenan. Itulah yang dilakukan oleh seorang pemimpin cakap. Dan itulah yang disebut dengan pemuridan. Yang kedua, untuk
mengkomunikasikan Injil Kristus dan meneruskan pengajaran Injil yang bisa diterima orang lain dengan sebuah kebenaran dan disampaikan kepada orang-orang yang setia, dan orang yang setia ini juga yang meneruskan kepada orang lain. Nah, Rasul Paulus menjalankan kehidupannya sebagai seorang penginjil yang setia itu adalah kebenaran, ya. Maka itu Paulus katakan teladanilah aku, ya. Dan Paulus mengajarkan dan membawa Timotius sebagai satu pemuritan. Apa sih gunanya? Yaitu gunanya untuk melakukan tugas amanat agung. Karena amanat agung itu sendirilah yang dikatakan sebagai bentuk pemuritan apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 2. Ya, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, panggilannya dia, jadikan segala bangsa muridku, muridkanlah dia, lalu baptiskanlah mereka dalam nama Bapa Putra, ajarkan kembali apa yang harus diajarkan semuanya. Dan kalau itu dilakukan berkesinambungan, maka itulah pemuridan yang efektif. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan kepada kami. Saya menyadari dalam segala keterbatasan, kelemahan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi hamba percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat untuk boleh menangkap pengajaran sekalipun terbatas, tetapi saya percaya Roh Kudus selalu memberikan kekuatan atas firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Ayu. Ya. Terima kasih Pastor Stano yang sudah menyampaikan Ya. firman Tuhan malam hari ini, luar biasa. Dalam segala Terima kasih Baik. firman-Nya. Ya. Terima kasih Pastor Stano. Silakan kalau mau meninggalkan tempat karena akan melanjutkan pelayanan. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Pastor Stano, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Ya, saya melihat ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, yang sungguh, dan saya ada suhu nih, Koksu Pak Freddy yang bisa menjawab. Besok saya harus berangkat pagi-pagi ke Tasik. Jadi saya permisi ya.